kaos ini sudah harusnya sudah masuk apa namanya ember cucian, tapi saya tahan diri karena kejar tayang untuk ngobrol pada episode ini, dimana kaos ini tadi siang itu saya gunakan untuk apa namanya acara halal bihalal temen SMA, jadi 40 tahun yang lalu. Jadi ini Muha D5 40 tahun ya. Jadi 40 tahun yang lalu kita berada pada usia remaja yang bersama-sama selama 3 tahun di sekolah, di salah satu sekolah di Solo ya. Nah, dari acara tadi saya beruntung bertemu dengan 2 orang sahabat lama, meskipun lain kelas, tapi tadi sempat ngobrol sekilas di setengah riuhnya suasana ruangan itu, sempat mengobrol tentang ya kondisi bangsa ini ya. Yang satu adalah seorang perwira tinggi dari Angkatan Laut, dan yang kedua adalah karena profesinya maka dia harus keliling dunia dengan kapal pesiar. Nah, sebetulnya 2 orang ini punya latar belakang yang berbeda. Yang satu adalah perwira tinggi TNI yang masih aktif, belum pensiun, dan yang satu ini ya mengunjungi hampir seluruh dunia ini dengan kapal mewah berat. Nah, apa yang menjadi titik temu perbincangan tadi siang itu adalah satu, korupsi; yang kedua, bagaimana bangsa ini sebagaimana obrolan saya waktu yang lalu adalah kurang porsi nalar itu kurang memperoleh porsi yang semestinya. Ya, sebetulnya ini bisa kita pahami karena struktur penduduk Indonesia dari sisi kategori pendidikan itu memang kita masih banyak yang masyarakat yang berpendidikan menengah bahkan rendah ya. Nah, terkait korupsi ini yang menarik dari pendapat perwira tersebut, perwira tinggi tersebut ya, itu adalah terkait korupsi itu yang terpenting itu bukan reward, tapi lebih ke punishment. Jadi tidak ada efeknya orang itu diberi insentif tinggi, misalnya gaji yang tinggi dan seterusnya, itu tidak akan menghentikan niat untuk korupsi, karena korupsi by greedy. Kalau kita pernah mendengar corrupt by system, corrupt by greedy, corrupt by need, itu untuk by greedy ini sudah nampaknya kita sudah dalam posisi yang kronis. Nah, ini menurut perwira tinggi ini itu yang justru harus memperoleh penekanan untuk memberantas korupsi itu di punishment, pemberlakuan hukum secara ketat. Nah, ketika hukum itu masih ya berlaku tarik ulur, atau bahkan kalau lebih buruk lagi itu ada tendensi politik dan seterusnya, itu maka penyakit korupsi yang meskipun presiden sendiri akan mengejar sampai ke Antartika itu, kalau punishment itu tidak diterapkan secara konsisten, maka penyakit korupsi itu menjadi ancaman bagi perjalanan bangsa ini ke depan, karena ini jelas akan merugikan generasi kita. Nah, sementara yang teman yang selalu keliling dunia itu, ketika saya sebutkan
contoh Iran ketika wakil presiden Iran itu dipecat gara-gara ya plesir ke Antartika. Ini juga pernah disinggung oleh Mr. Prabowo untuk mengejar sampai ke Antartika, koruptor itu. Itu saya menyebutkan angka yang seperti dilaporkan oleh beberapa media itu biaya untuk kapal pesiar sampai ke Antartika itu sebesar 69 juta per orang. Nah ini menurut rekan yang bekerja di kapal pesiar itu sebetulnya nggak mewah kalau 69 juta. Ada tarif yang bahkan bisa sampai 200 juta per orang per hari ya. Jadi ya whatever, tapi apa yang dilakukan oleh Iran ini saya kira menjadi contoh yang baik bagi penegakan, ya belum tentu korupsi sebetulnya, tapi secara etik itu dekat-dekat dengan perilaku korupsi. Kalau negara barangkali sedang dalam keadaan secara ekonomi kurang mendukung, tetapi justru pejabat publik itu plesir ke Antartika dengan biaya yang barangkali untuk average untuk masyarakat Iran itu kategori mewah, meskipun kalau menurut teman saya tadi itu belum apa-apa. Kalau 69 juta itu belum apa-apa. Nah ini saya kira saya sepakat dengan dua orang teman saya tadi, yang satu dari kalangan TNI itu memang punishment itu perlu memperoleh perhatian yang sangat serius oleh Mr. Prabowo as our presiden kalau ingin bangsa ini selamat sampai ke Indonesia emas. Selamat dalam pengertian tidak hanya kita menemui Indonesia pada tahun 2045, tetapi generasi muda kita betul-betul dalam posisi puncak, di mana mereka tidak dirugikan generasi mereka karena perilaku kita saat ini yang korup dan tidak memperoleh punishment yang memadai dari negara. Sementara teman yang satu itu karena dia lebih sering beredar di luar itu, maka pandangan dia maupun rekan-rekan yang lebih banyak di luar Indonesia itu bisa melihat Indonesia secara lebih rasional, lebih logis, tidak emosional, dan mereka juga turut prihatin dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ya mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi kekhawatiran saya tentang Mr. Prabowo kok tidak segera seperti yang kita bayangkan, karena Mr. Prabowo memiliki latar belakang yang sering saya ungkapkan tentang bapaknya seperti apa, buah pikirannya seperti apa, tulisannya seperti apa. Ini ya untuk sampai saat ini kita masih khawatir bahwa Mr. Prabowo belum sepenuhnya firm dalam pemikirannya yang terdahulu, seperti tulisannya yang sudah ditulis. Tetapi sekali lagi saya juga masih memberikan ruangan harapan bahwa it's part of Prabowo's strategy. Karena kalau tidak, maka ya sebagaimana permainan catur itu akan terjadi sukswang. Apapun yang dilakukan itu menjadi salah atau blunder. Salam konstitusi.